Inilah kronologisnya kita berjumpa. Kenapa ke situ pula kita? Wa man da'akum, siapa yang mengundang kamu, fa'ajibuhu, maka datanglah. Tepat betul hadis kita kaji subuh ini. Banyak undangan nanti kan? Undangan akikah, undangan walimah, undangan nikah, undangan besunat, undangan khitan, undangan macam-macam perdatangan undangan. Dan kami memang YTU punya program setiap hari Sabtu itu ada khitan masal. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Mana tahu laki belum sunat. Dan khitannya ini pakai metode namanya sunatron. Gunakanlah khitan sunatron. Bersunat cepat, langsung pakai celana. Pagi khitan akad bisa, sore bisa akad nikah. Banyak yang mau masuk Islam takut bersunat. Sunatron ini mudah sekali. Sunat pagi, kalau ada yang mau mencoba silakan. Anak saya sunat umur 8 hari, lahir dia seminggu sesudah itu. Datanglah Ustaz Alno. Kata Ustaz Alno, rancak kalau anakku ya aku awak praktekkan sunatron. Dan anak burang saya nawasikan anak awak. Ayolah Ustaz, bila aku pahit. Pas saya sedang pergi, di situlah disunatron. Karena kalau saya ada di situ tak sanggup saya tengok. Saya ini memang kalau ceramah keras, tapi hati saya lumut. Sampai hati saya mau anak saya disunat. Pas sudah pulang, sudah selesai disunat. Bagus anak-anak kecil ini disunat. Enggak ada undangan kita datang. Kalau kita diundang orang, ini hari Sabtu besok hari Ahad penuh surat undangan datang. Orang pun mulailah menseleksi surat undangan. Ini pejabat kantor gubernur Rahimah. Ini pejabat Pemko nomor 2. Ini orang kecamatan, ini level 3. Ini RT, asal tidak jelas. Bukan begitu cara menyusun undangan. Cara menyusun undangan adalah wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat. Mana undangan yang disusun ini? Pilih dulu mana yang ada tetangga yang ada hubungan kerabat. Itu nomor 1, ring 1. Yang nomor 2, wal jaril junubi, tetangga yang tak ada hubungan kerabat. Habis itu baru yang lain. Ini dipilih orang kaya pejabat. Rupanya kalau kita mati datang orang kaya rupanya. Mana dari kaya? Kalau kita mati tetangga dekat rumah kita itu yang datang. Dialah yang menggotong jenazah kita. Yang baik-baik sama dia. Kalau kita sombong, angkuh, memang diangkatnya juga, agak dibanting-banting ke situ. Oh, itu sombong, apalagi ibu-ibu, sombong, angkuh, pelit, bakhil, medit, kedekut. Pas mati, tak peduli sama masjid, tak peduli sama agama. Anak tak ada yang pandai memandikan jenazah. Bis jenazah disemburnya macam dosmet. Silamkannya mama lemon gitu. Yang sombong-sombong hati-hati lah. Kalau diundang orang datang, ada bupati 2 periode di Riau ini. Kamu yang sebut nama daerahnya yang menjaga kode etik. Jadi saya tanya, apalah kuncinya Bapak bisa terpilih? Saya ini Pak Ustaz, asal nampak saya ada orang pasang tenda, asal nampak saya ada tenda kematian, tenda khitan, tenda sakit, tenda. Sampai satu hari Pak Ustaz, pas saya lewat saya tengok ada orang macam-macam pasang tenda, macam-macam bongkar tenda, saya ragu, saya datang. Lalu saya datang, saya bilang mohon maaf Bapak tuan rumah, saya datang acara-acara selesai. Apa acaranya semalam Pak? Jadi memang rupanya manusia ini kalau kita datang itu berkesan 3. Pertama, waktu keluarganya mati. Yang kedua, waktu nikah. Yang ketiga, waktu sakit. Tengoklah dia waktu 3 hal. Ini penting bagi caleg-caleg.
masih ada 100 hari lagi untuk menengok orang datang. Itu berkesan sekali. Saya ingat sekarang kawan-kawan yang datang waktu mak saya meninggal. Saya ingat Ustaz Dedi Sulaiman datang, Ustaz Tengku Zulkarnain datang, banyak juga. Apalagi waktu dulu baca talqin, ingat, berkesan. Pakailah jurus saya. Serius ya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa yang berbuat baik bagi kamu, apalagi waktu dulu baca bagi kamu. Kalau pernah orang menolong kita, berbuat baik sama kita, balaslah dengan perbuatan yang sama. Fa'ilam tajidu, kalau tak sanggup kamu membalasnya, macam mana? Matukafiunahu, tak sanggup membalas yang sama, fad'ulahu, doakan dia. Itu maka kita disuruh diajarkan doa jazakumullahu khairan. Atau orang ngasih
masuk neraka jahanam, ditinggal semua. Tapi rupanya acara anaknya nikah diundangnya saya. Maka saya bilang, aku mau datang ke rumah kau kalau kau sediakan nasi bungkus yang kau beli dari gaji kau yang 3 juta. Kalau dari duit yang subhat yang haram itu kau sediakan, aku tak datang. Kalaupun aku datang tapi jangan kau tersinggung, aku tak makan nanti. Kata dia, datanglah Wak. Dia manggil saya Wak. Kalau Wak tak datang, bagus, tak berkurang nasi aku. Menjaga diri dari makan yang haram hukumnya wajib. Atib mata'amak, jaga makananmu, takut mustajab dakwah. Doamu akan dikabulkan Allah. Kulu, makanlah min thayyibat, yang halal, yang baik. Jangan makan dari haram. Kalau udah tahu orang riba, rentenir, lintah darat, jangan bertamu lagi ke rumahmu. Kalau diundangnya kau datang, tapi jangan makan. Mana bisa? Bisa. Saya setiap diundang di bank konvensional, berapa bank konvensional di Pekanbaru diundang saya, datang saya tahu siap. Dikasihnya air putih, tak saya minum. Dikasihnya saya kue kotak, tak saya makan. Suruhnya bawa balik, bawa ya Pak, saya bawa. Pas di lampu merah, saya kasih sama orang lampu merah. Dikasihnya duit, saya ambil. Hasil duit saya ambil, di rumah saya buatkan satu kotak khusus. Kotak duit haram. Bertumpuk duit-duit dari orang bank konvensional. Habis itu kata Syekh Yusuf Qaradawi, bunga bank dalam fatwa mu'asirah tak boleh dimakan. Dibagikan untuk masalih ammah, kepentingan umum. Apalagi ini udah dekat, tak lama lagi datang duit haram. Datang duit haram sebenarnya datang 5 tahun sekali. Serangan fajar namanya. Kira-kira nanti kalau datang itu jamaah an-najah mengambil atau tidak? Nanti tidak. Saya dah yakin 100% orang an-najah ini kalau ada yang mau bagi-bagi duit 50.000 tak akan mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari makan haram. Bedakan antara marah karena Allah atau marah karena ulah. Kalau marah karena Allah, apalagi saudara, anak kemanakan, tak akan sakit hati kalau kita bercakap, nasihat. Aku tetap datang. Tapi jangan karena itu lalu putus silaturahmi. Tetangga saya ini Pak Ustaz kerjanya tiba, dikasihnya saya kue, ambil kue, jadi makan. Kemana diserahkan? Terserah. Dibuang Pak Ustaz, jangan mubazir. Kasih pakai miskin anak yatim. Tapi itu dimakannya juga. Itu namanya masalih ammah, kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Jelas? Jelas. Patut lo tak mau minum dari tadi. Jamaah itu gak ada yang ambil. Bismillah. Saya dikasih tahu sama jamaah, Ustaz jangan sembarangan minum, nanti Ustaz kena racun. Tapi saya yakin di Masjid An-Najah kita ada yang meracun saya. Orang ini baik-baik. Awas kalau mati saya belum dari sini. Ada ibu-ibu, nenek membawa cucu ke masjid, sedangkan cucunya itu beribut, dibiarkannya lari-lari, mengganggu konsentrasi kita sholat atau dengan ceramah. Saya balik ke Pekanbaru ini 2008, sekarang sudah 2025. Belum pernah sekali pun marah karena anak menjerit lari-lari, belum sekali. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Karena budak itulah nanti yang akan meramaikan masjid. Kalau kita marah ke budak-budak kecil, siapa yang akan sembahyang ke An-Najah ini? Ada masjid itu kadang tak ada suara anak-anak, sepi, atu-atu semua. Patutlah tak ada ikut, batu aja isinya. Cuman kadang kan tak semua emosinya bisa stabil macam Ustaz Somad.
Makanya win-win solution, jalan tengah, macam yang dibuat di Masjid Agung An-Nur. Dulu Masjid Agung namanya, sekarang berubah Masjid Raya. Yang level provinsi Masjid Raya, yang level kabupaten kota Masjid Agung. Dulu Masjid Agung An-Nur itu, saya kan rutin jadwal. Waktu tarawih, pulang saya tarawih, anak-anak saya tengok dibuat satu sop khusus di belakang. Heran saya, kenapa anak-anak ini tak meribut? Rupanya ada satu petugas pakai baju hijau membawa rotan. Dia tak sholat, dia khusus mengawas. Pas saya jumpa, pas saya tengok, senyum dia. Saya bilang, mau ke pantai anak-anak? Enggak, Pak Ustaz, kalau saya pukul marah lah. Jadi, takut-takut saya halus. Jadi diangkat ada satu security khusus untuk anak. Jangan anak diletakkan di celah. Letakkan celah. Pertama, anak ini memutus sok, kecuali anak saya. Anak saya tak memutus sok. Kenapa? Karena ujung senapan angin sudah dibuang. Karena di dalam itu ada najis. Yang kedua, kenapa anak ini diletak di samping? Anak ini belum memayis. Bagaimana cara membedakan udah memayis sama belum? Kalau dia meribut, kita gini kan, itu udah memayis. Tapi kalau dia meribut, kita gini kan, dibalasnya balik, kawan. Jadi mau 4 tahun ke bawah tak bisa. Di bawahlah budak umur 3 tahun diletakkan di celah samping kita. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia pun berjalan. Wallahi, di samping ini ada atu-atu yang kacamatanya di bawah. Asal budak ini lalu, atu ditakut. Itu waktu salam tuh cuma sekali aja salam. Salam tuh ke kanan cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelayo di masjid. Kalau ada di perumahan ini 100 orang, yang ke masjid itu 50, sudah banyak kali itu. Yang 50 ini pun berkelahi pula lagi di masjid. Bertinju di masjid gara-gara budak berkelahi. Apa kata orang yang tak sembahyang? Untung kita tak ke masjid. Tolonglah kita jaga persatuan ini. Bisa dipahami? Bisa. Jelas. Insyaallah kalau saya ceramah jelas. Kalau ada orang bilang sama itu tak jelas, jadi kau kokak. Bolehkah membaca Yasin di pemakaman, Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin. Dia mengutip pendapat Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana kullan kana hasanan. Seelok-eloknya, sarancak-rancaknya dikhatamkan sahatam Quran, bukan surat ya, sahatam Quran. Saya tak bisa membacakan sahatam Quran di makam emak saya, karena makamnya di Sumatera Utara. Saya mau pergi, saya membaca di rumah. Di makam saya minta ada orang membacakan sehatam di makam almarhum emak saya, mengamalkan fatwa Imam Syafi'i. Yang seelok-eloknya dikhatamkan di kubur sehatam. Kalau tak sanggup sehatam, maka bacalah hatinya Al-Quran. 30 juz 114 surat itu, mana hatinya? Wa qalbul Quran ya. Itulah mengapa kalau kita ziarah kubur membaca surat ya. Ada 3 hati. Yang pertama qalbul Quran, yang kedua qalbul lail, yang ketiga qalbud da'i. Qalbul Quran, hatinya Quran biasa. Qalbul lail, hatinya malam, sepertiga malam, jam 2. Qalbud da'i, hati orang yang berdoa ketika tahajud. Berjumpa 3 hati. Hati Quran, hati malam, hati manusia. Maka kata Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, mungkin terkabul doa kalau ketemu 3 hati.
maka bacalah surat Yasin pada saat tahajud manusia doa kepada Allah. Apa kata Imam Ibnu Katsir tentang surat Yasin? Ma quri'a fi amrin asirin illa yassarahu Allah. Kalau dibacakan kepada perkara yang sulit, yang susah, dimudahkan Allah. Maka kalau saya ziarah kubur, saya baca Yasin, Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis 3 ayat, habis itu tahlil afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, habis itu hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan nangku baco iko kepada almarhumah amak, almarhum ayah, adik, nenek, muslimin muslimat yang ada di makam ini. Allah maghfir lahum warhamhum sampai habis. Itulah yang saya ajarkan ke anak saya, ke keponakan saya. Saya kalau balik ke kampung ziarah, saya bawa anak keponakan, saya baca, saya kasih tahu. Aku membawa kau ke omak ayah. Nanti kalau aku mati, buat pula macam yang aku buat ini. Bawa anak kubur aku. Paham? Yo. Begitulah yang kita baca adalah ulama-ulama Imam Nawawi. Kalau ada orang di Pekanbaru ini yang tak percaya bahwa bacaan itu sampai pada orang mati, saya tak bisa buktikan. Kalau ini perkara ghaibiyat, saya hanya bisa menyampaikan dalil-dalilnya. Saya tak percaya katanya. Ya macam mana membuktikannya? Maka kalau ada orang yang menantang saya, belum ada lagi. Saya tak percaya. Tolong nama kau lengkap sama nama ayah kau. Nanti kalau kau mati, kau kirim. Kalau tak sampai, cepat kasih kabar. Ini kan masalah gaib. Kalau masalah gaib ini yang ditengok adalah dalil. Ana Rizki Khirijin min Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'usallimukum ya Ustaz. Kaifa ra'yukum law nastamir ad-dirasah al-aliyah lakin lan najid ridha min walidina. Nama saya Rizki Khirijin. Khirijin jamak, mufrad khirijun. Saya alumni dari Ma'had Nuril Hidayah Bengkalis. Sa'as'alukum, saya mau bertanya ke Ustaz, kaifa ra'yukum law nastamir dirasah nuwasil ad-dirasah. Laisa nastamir, nuwasil ad-dirasah. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi tapi orang tua tak setuju? Mau melanjutkan perguruan tinggi fil kharijid daulah, mau keluar negeri, tapi mak dia tak setuju. Saya ini adik beradik 2. Saya anak pertama, adik saya berdua cuma. Laki-laki dua-duanya. Tak banyak anak mak saya. Jadi waktu saya lulus mau ke Mesir, berat dia mau lepas saya. Aku anak kedua, tak ada anak betina. Semana nanti aku dah tua. Datang buat saya, abang mak saya, menasihati dia. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Kalau kau tahan somat ini celaka setia, beginilah cuma dia. Tapi kalau kau lepaskan diri belajar, jadi orang dia, mengajar dia, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul cakap buat saya. Sampai hari ini di mana aja saya tausiah, pahalanya mengalir ke makam almarhum Muhammad. Maka ibu-ibu yang sayang ke anak, bukan kalian siapkan anak dalam kelambu, bukan kalian suati, lepaskan dia sejauh mata memandang. 4 tahun aku tak balik. Kenapa tak balik? Ongkos mahal. Sampai terpikir juga di kepala, jangan-jangan aku anak angkat, anak adopsi, balik. Sampai akhirnya 2017 saya daftar S3 ke Sudan. Waktu itu umur mak saya sudah 70 tahun. Saya suruh Muhammadiyah. Saya bilang, mak, saya mau mencoba dia, kuat tak? Mak sekarang sudah 70, di rumah dia sendiri. Aku mau S3 ke Sudan. Nanti kalau S3 ini 2 tahun aku di Sudan tak balik-balik. Aku kata dia,
Pergi kau ke Sudan sampai dokter mau kau balik. Kalau aku mati-matilah, yang penting mengalir pahala. 70 tahun umur mak saya. Sampaikan video ini ke mak kau. Kalau tak mau juga dia nerima, kau maaf balik. Ibu kalau sayang sama anak, lepaskan dia sejauh mata mandang. Nanti dia akan balik pulang. Setelah saya punya anak, baru saya tanya, mak, berat rupanya berpisah sama anak. Oh iya, macam mana mak dulu bisa berpisah sama aku 4 tahun? Asal udah dekat bulan puasa, air ayo, ku carilah budak-budak yang hitam macam kau. Berikan baju, ku undang ke rumah, ku kasih makan. Hilang rinduku. Begitu rupanya caranya. Kadang-kadang sedang mencuci di dapur, ku dengar suara kau main bau. Oh mak, bukan tanggung melepaskan anak. Sedang mencuci, didengarnya suara saya itu memanggil. Jadi ibu, lepaskanlah sejauh mata. Biarkan dia belajar kamu. Nanti dia akan balik berbakti kepada ibu. Disenangkan nanti. Dan kalian yang kuliah juga cita-cita tahu sampai banyak. Cita-cita satu aja, untuk menyenangkan orang. Saya dulu tak tahu mau jadi apa. Tak terpikir saya akan tabligh buat tak ada. Yang saya fokus adalah aku mesti kuliah S1, S2, S3. Nanti kalau sudah dapat ku ijazah 3, ku bawa ijazah ini ke Malaysia. Aku mau jadi dosen. Sesudah aku dapat duit, akan ku senangkan orang ayah. Itu cuma tak banyak tak. Maka tak pernah saya berdoa lebih, karena semua yang dikasih Allah lebih dari yang saya minta. Saya minta cuma S1, S2, S3, dikasihnya saya profesor. Saya cuma mau minta jadi dosen di Malaysia. Sekarang di mana aja saya bisa mengajar. Diminta di Universitas Sabah, diminta di Universitas Malaysia. Saya bilang, rektor, saya tak sanggup untuk mengajar per semester, saya mesti keliling. Saya datang 6 bulan sekali ya, 6 bulan sekali pun jadilah Pak Ustaz. Jadi setiap 6 bulan sekali saya datang kuliah. Bahagiakan orang tua. Lepaskan anakmu, wahai bapak ibu. Sejauh mata memandang, di hari petang dia akan pulang. Dia tahu di mana letak sanam. Mati kalian mengalir amal jariah. Walaupun nampaknya jawabannya untuk mak ayah dia, tapi video ini ditonton oleh ayah-ayah, mak-mak yang akan melepas anak. Karena pulang kami dari sini nanti, kami akan melepas 50 anak Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo. Seminggu yang lalu saya di Makassar, melepas 50 anak Makassar yang akan berangkat ke Mesir. Orang tuanya saya nasihati, anak-anaknya juga saya nasihati, supaya orang tua melepas anak. Karena kalau kita tahan anak kita, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Saya tak mau anak ke sekolah agama, nanti kurus macam Ustaz Somad. Nah, ini kurus bukan tak makan. Kalau ada pejabat-pejabat itu dapat ikan yang paling mahal, namanya ikan Napoleon, 1 juta harga ikan. Ada bupati, ada kapolres, ada dandim, ada kepala dinas. Yang pertama kali menyuap ikan 1 juta itu siapa? Ambil sok. Apa kata orang silat? Dikasihlah ketang kepiting sebesar piring besar, disingkel. Bupati tak berani makan, tentara gagah dandim tak berani makan ketang. Polisi berseragam berpistol tak berani makan ketang. Tak boleh makan Pak, kolesterol Pak. Saya makan ketang tuh habis hidup saya sampai sekarang. Berani Ustaz makan, baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nanti kalau saya sakit Pak, aku tak tanggung jawab. Definisi mengganggu tetangga itu bagaimana Pak Ustadz? Apalagi kita di komplek perumahan. Mengganggu menurut syariat Islam, bukan mengganggu menurut perasaan. Kalau
Kalau menurut perasaan ini lain orang, lain kepala, lain orang, lain hatinya. Saya terganggu tuh dengan tetangga sini, Pak Ustaz. Kenapa kau terganggu? Bininya cantik kali. Cantik sih Allah. Jadi yang maksud mengganggu itu adalah kalau bertentangan dengan syariat Islam. Saya terganggu dengan tetangga saya ini, Pak Ustaz. Kenapa? Melihara anjing dia, Pak Ustaz. Dalam Islam melihara anjing hanya boleh untuk menjaga kebun dari mencuri. Tempat kita aman, rumah rapat, maka tak ada alasan. Maka kita lapor ke RT RW, musyawarah, dudukkan bersama. Kadang jamaah ini mau mengambil hukuman segera, saya racun aja itu Pak Ustaz. Sang racun, rumahnya anjing, kita makan, dimakan kucing, kok mana? Dimusyawarahkan, wa amruhum syura bainahum. Hari libur, hari ahad, rumah dekat-dekatan, dipasanglah lagu, bumbang, bumbang, bumbang. Belilah earphone. Berapalah harga earphone? Dengar sendiri. Pasang nanti komplek. Kan tak semua orang suka lagi. Apalagi situ ada orang-orang tua yang jantungnya tak kuat. Pendengar itu ini mengganggu. Menurut syariat pun tak betul. Maka menurut syariat agama Islam, rumah berdekatan, sempadan cuma dinding pun tak penuh ke atas. Ditanamlah pula pokok mangga pas. Buahnya apa tak asal menengok penitik itu. Nah, ini mesti menjaga. Maka kata Nabi, idza tabaqta, kalau kau memasak fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Pesan Nabi ke tetangga, kalau kau masak banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi ke tetangga, menyambung tali silaturahmi. Kata almarhum mak saya dulu, kalau tak menjulur lagu, tak menjulur kundur. Ini pokok lagu, ini pokok kundur, sama-sama ditanam. Menjulur itu maksudnya keluar pucuknya. Keluar pucuk lagu, keluarlah pucuk kundur. Kalau tak keluar pucuk lagu, tak keluar pucuk kundur. Apa maksudnya? Kalau tak datang makanan kita, tak datang pula makanan. Harus sobatama bagikan. Kata Nabi kuah, tapi yang pula gara-gara ceramah ini kuah aja. Terus sebelum Ustaz datang berbagi ayam, tapi sudah Ustaz kuah aja nih. Gara-gara Ustaz Somad. Tahadu, saling berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Malam Jumat jumpa wirid Yasin. Dulu begitu orang jumpa, sekarang udah tak ada lagi jumpa. Jumpa pun di acara pesta nikah, walimah, udah tak bisa bertanya lagi. Dulu kau tanya, siapa menantu kau ini? Macam-macam mirip. Ini anak Pak Fulan. Oh, tak kek mana aja, mau lancik-lancian dari rumahnya. Sekarang tak bisa lagi ngobrol. Pasti tanya, itu anak siapa? Apa? Suara musik. Bumbang, bumbang, bumbang. Tak ada lagi silaturahim. Misalnya, itu menantu kau. Apa? Tak ada lagi silaturahim. La salam wala kalam. Alhamdulillah, Masjid An-Najah ini tempat kita bersilaturahmi. Datang ke masjid, buat wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin habis maghrib, habis itu habis isya acara makan bersama. Tak ada duit, kumpul iuran. Di Malaysia itu, setiap masjid itu ada dapurnya. Saya perhatikan, setiap masjid ada dapurnya, ada dandang besar dan bisa masak. Tidak usah masak yang repot-repot, masak nasi minyak, nasi mandi. Karena ayam menyebut satu situ kumpul makan bersama. Di Malaysia itu ceramahnya tak terlalu banyak. Ceramah sedikit aja, makan yang lawan. Tempat kita ceramahnya panjang. Habis selesai keluar nami gitu. Di tempat lain. Kemudian aja kita tahu ya. Saya menikah dengan seorang Buddha. Sudah 10 tahun menikahi saya, belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung, anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah? Karena saya bukan ibu kandungnya. Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak. Apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz?
Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya. Karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi lewat kuburan itu, saya baca doa, Assalamualaikum ya ala diyan minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yaqullahu mustaqimina wal mustaqimin nasallallahu wa lakumul afiyah Allahumma fil lahum warhamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak sambung. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz? Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun sholihun. Maksudnya amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati jangan sembahyang. Mesti kan kau dulu bilang tak sampai kan? Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustaz itu katanya anak yang soleh. Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus ya? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia salat sunat Isra? Tapi ada 3 amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, sholawatun disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap pagi orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia. Yang ketiga, inilah orang bingung. Anaknya kok amal dia Pak Ustaz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dihamil. Jelas? Tak jelas juga payah lah jelas. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo, tak usah takut, kami mendoakan. Ustaznya emosi, tidak emosi. Memang begitu deh kalau menjelang sarapan itu. Seumur-umur saya membaca pertanyaan, inilah tulisan yang paling cantik. Cantik kan? Cantik. Bisa pula rapi menulis. Saya bolak-balik lah menulis rapi tak bisa. Memang irilah saya menengok tulisan. Mudah-mudahan anak saya bisa cantik tulisannya. Assalamualaikum, berapa kali dan dia mencobanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya ulang. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi jangan syukurilah. Bukan syukurilah, syukurilah itu bahasa Indonesia, syukurilah ya. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah wa syukru. Semoga Ustaz Somad dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin.
Sekarang tak boleh lagi doa menyebut amin, dilarang oleh Bawaslu. Saya ini menyampaikan menuju pemilu damai. Ini penting bagi Bapak Babinsa dan Babin Kaptipmas untuk menjaga ketertiban. Jadi nanti jangan heran kalau udah 100 hari menjelang pemilu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak boleh, itu keberpihakan. Sunyi nanti masjid. Saya mau bertanya Pak Ustaz, kiat-kiat agar ikhlas menerima ketetapan takdir Allah dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Mohon doanya Ustaz untuk seluruh istri pejuang garis 2. Pejuang garis 2 itu maksudnya yang belum hamil. Kalau udah dipakainya tes spek itu kan 2. Ini penjelasan bagi yang belum berbini. Yang udah berbini pun tak paham juga. Bagaimana cara kita biar supaya rela menerima takdir Allah? Saya kalau datang bertamu ke rumah jamaah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, tolong doakan mak saya Pak Ustaz. Maknya di mana Pak? Maknya di dapur. Duduklah mak di kursi. Berapa umur mak? 80. Belum bisa saya menerima, karena mak saya meninggal umur 70. Dalam hati saya tidak, kok hidup mak ya, kok mati mak? Kok tak sempat mak ku bawa jalan-jalan ke Brunei, ke Malaysia? Kok tak sempat ku senangkan? Tak bisa hati saya menerima. Macam mana saya mau menceramahi jamaah? Marilah kita sabar menerima takdir Allah. Saya aja tak sabar. Tapi cara Allah menghibur saya. Habis saya tausiah datang ibu. Tolong doakan keponakan saya. Keponakan ibu ini kenapa? Ayahnya meninggal, emaknya meninggal, dia hidup sebatang kara. Anaknya. Aku suruh rumah 11 tahun sama emak. Dari 2008 ke 2019. Ini budak ini kelas 2 SD sebatang kara. Ternyata yang membuat kita bisa sabar itu adalah ketika membandingkan dengan. Begitu cara Allah mengajar saya. Ayat tak mempan, hadis tak mempan. Kenapa tak? Saya yang berceramah, saya yang orang sabar. Tak bisa saya terima. Tapi begitu dijumpakan Allah, oh rupanya. Maka di antaranya yang membuat kita kuat ini adalah dengan memperbanyak bercerita dengan orang. Kita ini kalau banyak bercerita, ngobrol dengan orang, itu menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Aku pula bisa begini-begini, kawan tidak sempat berbakti, jumpa pun tak sempat. Yang kedua, bagaimana caranya? Caranya adalah menguatkan dalam hati bahwa Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50,000 sana, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan takdirku 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan sengaja dihunjamkan terus dulu kepala. Abdul Somad, Allah sudah menuliskan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi bahwa kau sama emak kau itu cuma sampai 2019. Lebih dari itu bukan kuasa kau. Asal terlintas itu terus. Otak itu dihujamkan dengan hadis. Yang ketiga, membuat sesuatu yang terus mengalir. Sedekah untuk santri, untuk Palestina. Asal teringat, baca Al-Fatihah. Teringat macam-macam, baca Al-Fatihah. Malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin. Hadiahkan pahalanya. Undang anak yatim fakir miskin. 3 itulah cara untuk mengurangi beban hati kita. Allah berjanji kalau kita beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, banyak-banyak beribadah. Allah cuma minta kita satu ibadah. Balasannya Allah kasih 2. At'amahum min ju' wa amanahum min. Kalau kau lapar, Allah kasih kau makan.
Kalau kau risau, aman, Allah beri kau aman, tenang. Syaratnya banyak ibadah, perbanyak ibadah. Pagi sholat isyraq, sholat duha, malam bangun mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, zikir banyak bertasbih. Zikir 3 pilihan, zikir banyak, zikir pilihan 3. Pertama istighfar, yang kedua sholawat, yang ketiga afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, tandanya waktu sudah habis. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditunjukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati-mati, tanda waktu sudah habis. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan hati kita ini ridha menerima takdir Allah. Tapi usaha tak pernah berhenti. Yang belum berjodoh terus berusaha, mudah-mudahan dapat jodohnya. Yang belum garis 2 terus berusaha, makan toge, makan kacang-kacang, makan sayur, berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam baru lahir anak Ismail umur 86 tahun. 86 tahun baru dapat anak Ismail. Istrinya yang divonis mandul namanya Sarah, rupanya mengandung setelah Ismail umur 13 tahun. Waktu itu umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Akhirnya punya anak. Waktu anak itu lahir, tersenyum Nabi Ibrahim. Karena udah divonis orang istrinya mandul takkan punya anak. Senyum dia. Senyum itu bahasa Yahudinya Yitzhak, bahasa Arabnya Yitzhak. Maka dikasihnya nama anak Ishak. Ishak itu tersenyum bahagia. Saking lucunya cara Allah ingin menguji seorang hamba. Tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah cuma ingin menengok air matamu tumpah di tengah malam. Allah cuma ingin melihat sujudmu lebih lama. Dalam perjalanan hidup saya, dipukul ombak, dilepas gelombang, baru saya paham. Rupanya kalau hidup ini tenang-tenang saja, tidak akan melahirkan nakhoda yang ulu. Kalau tidak tajam ombaknya, sujud kita sebentar. Tapi kalau pukulan itu kuat, lama sujud kita dan terasa nikmat. Karena tak ada lagi kawan yang bisa diajak berbisik. Akhirnya kita berbisik ke tangan. Malaikat-malaikat di langit memintakan doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan Allah kekuatan istiqomah iman dan Islam. Al-Hadid ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina emak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana semua yang hadir di majlis ini, wa liman syarakana jamaah kami yang mengikuti dari jauh, hatinya tetap terpaut dengan ilmu yang kami sampaikan. Waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami belum sempat kami membalasnya. Walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan Israel, musuh kami, musuh kau, musuh semua orang-orang beriman ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan bumi Lancang Kuning negeri yang aman dan damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anil wala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami, keluarga kami, masyarakat kami dari riba, dari zina, dari narkoba, dari LGBT, dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tazalhum fardan wa anta khairul warithin. Janganlah engkau biarkan mereka hidup sendirian. Berikanlah mereka pasangan dan keturunan yang baik-baik ya Allah. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah.
tanamkan taufikmu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang kau ridhai ya Allah. Allahumma ijma'na ma'al habibil Mustafa. Sebagaimana Engkau satukan kami di Masjid An-Najah subuh ini, satukan pula kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari samping. Ustaz baru minta tanda tangan. Boleh, Pak. Masya Allah, simpannya dalam ini ya. Baju juga. Sebentar ya, Bu. Demikian acara pengajian kita pada subuh hari ini yang telah disampaikan oleh Abu Muda atau Guru Besar sepanjang gelar. Semoga mendapatkan limpahan rahmat dan kami pengurus Masjid menyampaikan dan berharap semoga kiranya kegiatan ini dicatat oleh tim dan yayasan, semoga menjadi kalender kegiatan pengajian di Masjid An-Najah. Mudah-mudahan pada masyarakat datang dapat diulang-ulang. Kami berharap minimalnya sekali tahun kita melaksanakan kegiatan pertemuan seperti ini. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah yang berbahagia, setelah dan Sulaiman yang kami atas nama pengurus Masjid An-Najah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan marilah kita tutup acara kita ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, setelah ini Bapak Ustaz dapat istirahat untuk yang akan disediakan oleh petugas kami membawa ilmu beristirahat pada pagi hari ini. Mana adik tadi? Mana adik tadi? Ini. Di mana? Di belakang atau di depan? Sini. Oh, mantap. Sini. Oh iya. Ada apa? Raihan berani obat. Tanggal berapa? Terus kita pulang. 11. Pak, gitu. Pak. Nanti jangan ini mau keluar. Mau keluar bisa. Belum pulang Bu. Sudah Pak. Bisa Pak. Sudah tutup. Kasih. Pancasila. Tolong. Ayo, di sana. Depan. Sana jangan. Jangan langsung aja. Langsung Pak. Tunggu dulu. Tolong jaga sana ya. Tolong. Kasih jalan. Ayo jalan ya. Tolong masuk. Dia foto. Foto. Mana bebek?
Masya Allah, anak solihah, rajin sekolah. Ya, berjalan. Ayo. Tangan. Pak. Biar aja. Ayo. Turun. Masuk.